Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Ketika Pir'aun ekonomi dunia melolong dari atap gedung putih. Tarif gak ugalan, tapi gengsi, ketinggian. Raja tarif dari kerajaan ego ala Donald Trump sudah menjelma jadi Pir'aun. Nauzubillah. Kalau sistem dagang global ini ibarat pertandingan bola, Donald Trump inginnya jadi striker, dan timnya harus main langsung mulai dari garis finish titik penalti, wasitnya dari Texas, dan aturan main ditulis pakai bahasa Wall Street. Di tengah dunia yang saling bergantung, ia datang membawa palu besar bertuliskan America First, dan menghantam meja dagang global dengan tarif ugal-ugalan, bukan demi keadilan, tapi demi ego. Inkarnasi Pir'aun di Amerika. Sungguh si Trump emang bangsatkah? Tarif 32% ke Indonesia. Itu bukan strategi. Itu tantrum seorang politisi uzur yang panik melihat dunia tak lagi berputar di saku celana kolornya. Ia bicara soal kesetaraan, padahal main ancam sambil duduk di atas menara gengsi. Kalau ada negara melawan, langsung dituduh curang. Kalau patuh, disuruh buka pintu selebar-lebarnya tanpa imbal balik. Tarif dijadikan pentungan, bukan alat negosiasi. Ekonomi dijadikan alat palakan, bukan ruang kerjasama, bak preman pasar Tanah Abang. Lucunya, saat negara lain mengeluh, dia bilang, itu cuma bisnis. Ya, bisnis versi mafia. Tapi dunia belum buta. Indonesia, dan banyak negara berkembang lain, sudah muak diperlakukan sebagai halaman belakang supermarket bernama Amerika Mart. Kita bukan pelayan global yang bisa dipecat karena menolak menjual harga diri, dengan harga diskon. Dan ketika satu orang mulai merasa dirinya jadi Tuhan ekonomi bagi dunia, maka sejarah dan langit punya caranya sendiri untuk menggulung keculasannya. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Petik 2. Quran Surat Al-Isra, 37. Tarif boleh tinggi, tapi Tuhan tetap lebih tinggi. Ruang Strategi, Gedung Kemenko Ekuin RI, Jakarta. Hujan rintik di luar jendela lantai 10 Gedung Menko Ekonomi. Angin membawa bau tanah basah, seolah menjadi pertanda bahwa hari itu akan berbeda. Di ruang rapat tertutup, 3 staf ahli senior duduk mengelilingi meja bundar besar. Mereka ditugasi langsung oleh Menko Ekuin atas instruksi Bapak Presiden, untuk menganalisis kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menetapkan tarif impor sebesar 32% bagi produk dari Indonesia. Negara ini sedang diuji, desah Prof. Dr. Haji Gatot Prawira, ekonom senior yang juga seorang mubalik sekaligus pakar ekonomi Islam yang dikenal karena ketajaman intuisi dan keteguhannya menjaga etika moral dalam ekonomi. Duduk di sebelahnya, Dr. Indira Maulani, spesialis perdagangan internasional, membuka map tebal berisi laporan data ekspor-impor. Sementara itu, Dimas Herlambang, ekonom muda jebolan Harvard yang sering tampil di berbagai forum internasional, memainkan pena di jarinya. Pandangannya tajam, penuh hasrat untuk berdebat. Langkah Trump ini bukan hanya ekonomi, kata Indira sambil membalik halaman. Ini sinyal politik. Mereka ingin kita tunduk, mengubah sistem DHE kita. Padahal, itu benteng pertahanan devisa nasional. Dimas menyela, tapi kenyataannya sistem kita memang terlalu protektif. Kita sudah kenakan 64% tarif untuk beberapa produk Amerika. Ini, menurut mereka, tidak adil. Mau tidak mau, mereka membalas. Indira melotot, jangan bicara seolah kamu mewakili mereka. Kita berdaulat. Mereka tidak bisa memaksa kita buka semua keran tanpa menjaga stabilitas dalam negeri. Prof. Gatot mengangkat tangannya. Tenang, kita di sini untuk mencari jalan tengah. Tugas kita bukan membela siapapun, melainkan menemukan solusi demi kepentingan rakyat Indonesia. Justru karena itu, Prof. Dimas menekankan, kita harus realistis. Kalau industri tekstil dan alas kaki terpukul karena tarif 32%, akan ada puluhan ribu buruh dirumahkan. Bagaimana kita menanggung gelombang PHK ini? Dan kalau kita menuruti mereka, bagaimana dengan masa depan kedaulatan ekonomi kita, balas Indira. Kita akan kehilangan arah. Tidak semua bisa dibarter demi angka pertumbuhan. Prof. Gatot diam, tangannya menyusun lembar demi lembar kertas. Matanya menyapu data makroekonomi, neraca perdagangan, dan tren geopolitik global. Ia menatap keluar jendela, melihat Jakarta yang mendung. Lihat, kalian berdua benar dalam porsinya masing-masing. Tapi mari kita naik sedikit dari keributan data.
Ini bukan hanya soal angka. Ini ujian karakter bangsa. Dimas menyeringai, dengan segala hormat, Prof, rakyat butuh makan, bukan karakter. Gatot tersenyum kecil, dan karakterlah yang memberi makan dalam jangka panjang, nak. Ia bangkit dari kursinya, menulis sesuatu di papan tulis digital, 3 pilar strategi kedaulatan ekonomi. 1. Negosiasi berlandaskan kepentingan rakyat, bukan tunduk, tapi membuka ruang diplomasi dengan menawarkan insentif ekonomi berbasis ekosistem rantai pasok. Alih-alih menyerah, Indonesia menawarkan kerjasama investasi berbasis green economy sebagai bentuk redefinisi hubungan dagang. 2. Diversifikasi pasar ekspor, perluasan pasar non-tradisional ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pemerintah perlu membuat agregator ekspor skala nasional. 3. Stabilisasi internal, kebijakan fiskal dan moneter harus menyatu. Subsidi insentif ekspor bagi UMKM dan pelaku sektor terdampak harus dikawal. Ekonomi kita jangan hanya dikendalikan bank sentral, tapi juga oleh moralitas sosial, tegas Prof. Gatot. Ini bukan sekadar reaksi ekonomi, lanjut Gatot. Ini reaksi peradaban. Ia membuka lembar kecil dari saku jasnya, membaca lirih namun jelas. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Al-Baqarah, 275. Riba itu bukan hanya soal bunga, tapi dominasi. Ketika perdagangan menjadi alat hegemoni, kita wajib melawannya dengan sistem ekonomi yang adil. Lalu ia menyambung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran, transparansi, dan kerjasama yang adil, adalah basis diplomasi dagang yang harus kita bawa ke meja Trump. Indira menatap dengan mata berkaca-kaca. Kita tidak sedang menjual barang. Kita sedang memperjuangkan harga diri bangsa. Dimas terdiam, ego mudanya melunak, lungkruh. Kita susun proposal diplomatik ini. Kita harus libatkan duta besar, pakar syariah ekonomi, dan pelaku industri. Sampaikan bahwa kita ingin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, bukan sekadar transaksi politik musiman. Prof. Gatot menutup rapat itu dengan kalimat, kalau negeri ini ingin bertahan, ia harus punya akhlak. Karena kekuatan ekonomi tanpa akhlak hanyalah kerakusan yang dibungkus. Si belaka, pungkas Gatot. 1 minggu kemudian, Gedung Kedutaan Besar AS untuk Indonesia di Jakarta. Proposal, 3 pilar strategi kedaulatan ekonomi, telah disampaikan secara resmi. Tim diplomasi Indonesia menjelaskan bahwa kerjasama perdagangan tak bisa dibangun di atas tekanan. Pejabat AS terdiam mendengar uraian yang dilandasi analisis tajam, moralitas luhur, dan kehendak kuat bangsa yang tidak mau dijajah dalam bentuk baru. Hari itu, langit Jakarta mulai cerah. Tak ada keputusan langsung, tapi sinyal perubahan arah angin mulai terasa. Mungkin belum sekarang, tapi dunia tahu, Indonesia tak diam, tegas Prof. Gatot, yakin. 7 hari setelah proposal itu disahkan, kabar mengejutkan datang dari Washington. Seorang senator vokal AS yang dikenal keras terhadap Indonesia justru mengutip bagian dari proposal itu dalam pidato parlemen. Indonesia is not just reacting. They're offering us an ethical solution. Maybe the world needs more of this, trade with trust, not just tariff. Sontak dunia internasional menoleh. Media internasional mulai menyebut The Indonesian Way sebagai pendekatan baru dalam menghadapi krisis dagang global. Dan perjuangan itu dimulai dari satu ruang kecil, dari 3 kepala yang berbeda arah namun akhirnya menyatu dalam visi, kedaulatan ekonomi yang bermartabat, yang diadopsi dari konsep ekonomi Islam, yaitu konsep ekonomi yang mubarok.